Itu kan sesuatu hal yang mungkin gak terjadi. Cuman ini kan kita ngomong-ngomong teletabis aja. We came into a perfect moment. Mama sakit hati, kamu digituin terus gitu. Kasihlah nak dia pelajaran gitu. Maju pak. Iyalah. Maju pak. Gua ngeliat lu juga suka tantangan ya. Lu pas 2 juta lu kalau nggak salah lu berenang tengah laut. Berenang, buset. Itu apa sih, nyebrang selat apa gimana sih pak? Bukan bro. Gua juga deg-degan pak pas nonton. Gua anjir nih, gua takut dia kenapa-napa. Mama, ini bukan salahmu, telah melahirkanku berbeda dari yang lain. Mama, ini bukan salahmu, telah melahirkanku berbeda dari yang lain. Ini dia King Zarif. Gila, ini dia panutan maskulin gua. Dahsyat banget, akhirnya datang ke Impact Driven Legacy Podcast. Asik. Udah, siap. Zarif dari presiden, maksudnya apa itu ya? Zarif dari presiden. Bukan, Zarif dari itu nama gue Los. Oh gitu. Nama gue. Presidennya? Presiden itu ya posisi. Oh, posisi lu di King's Brotherhood. Apa tuh King's Brotherhood? Jadi gue King's Brotherhood ini sebenarnya karena identik awal sebutan gue King. Ya. Jadi gue ada niatan untuk mengumpulkan, ini kan sebenarnya influencer banyak ya kok. Yeah. Los ya. Influencer banyak, konten kreator banyak. Sebenarnya jadi konten. Sorry. Ya. Ya. Jadi konten kreator, jadi influencer itu kan nggak mudah kan. Ya, benar. Butuh ada bimbingan, lingkungan ya. Bro, ini gue pulang aja. Canda bro, canda. Lucu ya dia. Bentar, gua ini sebelum lu lanjutin nih. Normal, Cuaca sakit. lagi nggak bagus bro. Betul, sakit normal bro. Ya. Itu jadi konten kreator, jadi influencer, apalagi ya influencer tau lah bro. Ada karena sangat banyak orang melihat, jadi semuanya diperhatikan. Mau itu kesalahan, kekurangan. Benar. Jadi memang butuh ada circle, butuh lingkungan yang benar-benar support satu sama lain. Iya. Ya, yang bisa membantu, yang bisa ya kalau lagi down ditemani. Iya. Sampai naik ditemani juga. Jadi itu yang niat gue membuat itu ya King's Brotherhood itu persaudaraan itu. Dan di luar itu juga gue kan niat gue jujur ya, kalau untuk menjadi influencer, content creator itu kan sebisa mungkin bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Jadi tujuan King's Brotherhood ini juga kita membangun lingkungan influencer yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi sebisa mungkin King's Brotherhood ini menciptakan kita semua adalah raja dari diri kita sendiri bro. Anjir! Sorry ya. Nih, tolong kamera close up. Lihat tato kedua gua. King of myself. Jadi kita sebenarnya mengemban hal yang sama ya. Betul, all of us. Jadi kita semua adalah raja dari kita sendiri. Dan kadang ya banyak dari anak-anak muda ini kan yang ya mereka depresi, down dan lain-lain. Kadang tidak bisa, tidak tahu posisi diri mereka. Kadang malah juga ya itulah terpengaruh oleh lingkungan, jadinya malah downgrade. Nah target kita ya bermanfaat, bisa mengingatkan mereka kembali, menyadarkan banyak orang kalau ya kalian ini sebenarnya you are the king of yourself kan. Jadi jangan terpengaruh oleh apapun, tetap lakukan yang terbaik kan, tetap jadi yang terbaik. Keren banget King Zarif. Tepuk tangan satu kali. Oke, gila. Luar biasa. Siap. Anjir. Tapi gue gak nyangka lu ternyata luar biasa. Jadi gini, banyak, kita langsung aja to the point deh. Banyak yang lu tuh punya magnet gitu gue ngeliatnya. Banyak yang suka banget sama lu, banyak juga yang gak suka sama lu. Salah satu hal yang paling sering gue denger ya, lu dibilang suka main. Dan itu lu jadiin meme ya. Main tentara-tentaraan. Ya betul. Main apa lagi ya? Banyak bro, semuanya. Pokoknya semua yang gue lakuin. Komandoan, kita hari ini podcastan. Itu benar. Anjir, itu karena apa ya? Karena apa? Komen aja ya? Itu gue salah satu gue berdamai dengan diri sendiri lah. Ya maksudnya ya orang-orang kan sebenarnya dulu nggak ada main-main itu kan. Gue serius orangnya. Maksudnya apa yang gue sampaikan dan gue terbuka. Maksudnya nggak ada yang gue tutup-tutupin lah. Jadi gue lagi ngapain, makanya konten gue banyak yang nggak cuma olahraga kan. Kadang kesini, kadang kesini.
kadang ya itulah style tentara, Iya. ya militer style gitu-gitu Oh, juga. karena lu suka pakai celana tentara. Emang gue suka stylenya itu bro. Iya, iya, iya. Bukan karena gue nggak masuk tentara ya. Tapi emang lu mau masuk tentara tadinya? Nggak, gue nggak pernah daftar. Oh, lu gak pernah daftar. Tapi gue denger-denger lu katanya TN tadi. TN Taruna Nusantara Anjir, lu angkatan berapa ya, Pak? 26, TN 26. Anjir. Dulu guru gua, dulu dulu pernah bimbel, Pak. Itu juga dipaksa karena emak gua takut gua nggak lulus UN. Karena semua orang daftar, ya GO, ya ini gua daftar namanya udah tutup tuh sekarang, namanya Maxima College. Gue cari yang paling murah sama yang gak di absen. Itu dulu ada guru gue TN1 tuh, Pak. Oh serius? TN1. Jadi dia selalu cerita tentang temennya jadi komandan, jadi jenderal. Oh iya. Tapi dia mengabdi jadi guru bimbel. Oh itu sebuah pekerjaan mulia juga. Benar, sebenarnya, bro. benar. Pekerjaan mulia. Gitulah. Ayo lanjut ya. Tadi kan Iya. main-main itu kan. Jadi apapun yang gue lakuin, gue dulu serius kan. Maksudnya Iya. ya konten itulah. Gue kemana dikontenin gitu-gitu kan. Terus nggak tahu kenapa ya orang-orang bilang ya itulah dikata-katain. Iya, iya. Dihujat kan main tentara-tentaraan. Kalau gue style lagi military style, Iya. main tentara-tentaraan. Kalau lagi apalah Kantor-kantoran. kantor-kantoran Iya, kan, iya. main kayak gitu yaudah. Gue awalnya emosi sih. Lu emosi tapi? Oh, awalnya ternyata lu bisa emosi juga ya. Gue pikir lu bener sabar and subtle lu, Bro. Itu bentuk pengendalian diri. Ya kita kan emosi nggak perlu ditunjukkan lah. Apalagi Iya, bener, orang bener, banyak bener. mencontoh kan. Bener. Jadi awalnya gue emosi cuman ya gue gimana bisa mungkin ya apa yang terjadi ini bisa dimanfaatkan ke hal yang positif lah. Kalau nggak, Seperti? ya itu jadinya jadi konten gue sendiri. Oh iya bener. main apa ya udah. Iya, Jadi nggak berpengaruh negatif ke gue. Jadi gue nggak perlu mikirin apa ya udah gue mainin aja. Keren, Nggak, keren. Anjir, lu Bawa padahal asik. membawa nilai itu yang baik-baik tapi ada aja yang nggak suka sama lu ya. Ya kembali lah Los. Gue mau sebaik apapun kan gue banyak salahnya juga ya. Iya. Kadang ada kekurangan gue dan kesalahan gue yang orang lain gak bisa terima, ya normal. Iya. Tapi ada juga beberapa orang yang memang fokusnya kekurangan kesalahan doang kan. Itu nggak bisa gue nggak bisa gue kontrol juga. Tapi lu pernah kena mental gak sih? Oh sering bro. Sering? Serius Serius ini ya? Serius, Anjir Bos. lu real banget, Pak, ternyata, Pak. Oh iya gue nggak ditutup-tutupi bro. Oh iya. Kecuali kekurangan gue yang kira-kira bisa berimpact buruk ke banyak orang. Lu gue pecat ya? Oh iya, lanjut, Pak. Karena kan influencer nih, Iya. lu juga influencer kan. Tanpa kita sadari pasti ada, apalagi sosial media ini banyak anak muda yang menonton. Iya. Dimana anak muda ini ya sifatnya ya kadang mereka masih mencari jati diri lah. Iya. Egonya tinggi juga, idealis. Nah jadi kadang meniru apa yang mereka idolakan kan. Iya. Mentah-mentah. Iya. Jadi gue sebisa mungkin kekurangan, kesalahan gue yang kira-kira bisa berpengaruh buruk ke banyak orang, itu sebisa mungkin gue usahain gue tutupi. Nah tapi misalnya Part of branding juga lah. part of part of branding. Personal branding itu kan something yang mungkin we recreate. Mungkin kita belum sampai seperti itu, tapi we create supaya kita makin lama makin mendekati, makin baik gitu kan. Betul Los. Ya sebisa mungkin jadi lebih baik lah. Iya. Gak mungkin sempurna. Benar. Nggak ada yang sempurna. Benar. Gitu bro. Oke. Nah, lu ini sangat berdamai dengan ini sama nih kita nih. Sama nih. Gue sangat sayang mama gue. Ya pasti lah. Lu dibilang anak mama gitu. Karena lu apa-apa izin. Betul. Sama gue juga, Pak. Oh sama kita. Sama, keren. Gue sangat salut. Jadi ini buat kalian semua ya. Mungkin banyak banget yang nanya. Dan gue mungkin akan tanya lagi nanti. Beyond 1 tuh gue udah pernah nawarin King Jarip main Beyond. Lu juga udah pernah ngomong ya sama Iben ya? Ya pernah. Ya lu ngomong juga sama Iben. Dan reaksi pertama King Jarip itu adalah, bentar Los, gue sangat tertarik. Dibilang, dia bahkan waktu itu lu pertama kali bulking tuh 2000. Lu bilang sama gue, lu target 2023. mau 80 kilo. Gue kasih tahu lawannya Uncle Kong. Dia bilang dia mau tabrak lu coy. Sinting nih orang. Oh, iya. Gue kekuatan pukulan gue setara Pajero bro. Anjir. Iya. Mau bahasa Inggris kali. Mau ngapar ya? Mau ngapar ya? Iya. Anjir lu ketawa aja cool ya, Pak. Ketawa Justin.
Apa? Jangan lupa kan? Uncle Kong, Uncle Kong. Uncle Kong. Itu dia bilang dia izin dulu sama nyokapnya. Terus bener dia bilang besok deh karena gue nelpon lu jam 8 malam. Bahkan lu aja gak berani nelpon nyokap lu jam 8 malam lu coy. Iya. Itu lagi di kosan kan ya? Lagi di rooftop. Iya. Rooftop kosan. Bener. Lu lagi di rooftop kosan terus dia bilang ntar deh gue tunggu besok pagi hal pertama yang gue akan lakukan adalah sholat abis itu telepon emak gue dia bilang asik. Tapi akhirnya karena dia gregetan mungkin panas kali ya dia langsung telepon emaknya ternyata tetap abis itu malamnya lu telepon lagi sama gue ya. Dia bilang ya memang berat gitu tapi ya gitulah cuman dari hal itu ya pertanyaan gue nih lu nih sekarang lagi usaha untuk mendapatkan restu itu gak sih sebenarnya? Jujur ya. Iya, jujur aja. Gue sebenarnya restu itu yang utama. Iya, restu yang utama. Tapi di luar dari restu ibu gue juga memperhatikan ibu gue sendiri. Restu itu ya keputusan ibu gue lah. Maksudnya boleh atau tidaknya itu restu. Tapi ibu gue sendiri, ya sosok ibu gue ini. Iya. Jadi ya pernah gue bilang di konten gue juga ya. Jadi ibu gue ini ya tau lah umur kita. Gue 24, lu berapa Los? 24 sama 99 kan? gue. Umur nyokap berapa bro? Gue 52, 72 sama nyokap gue. Segituan juga lah nyokap gue. Maksudnya udah tua dimana kesehatannya pun juga menurun kan. Iya. Darah tinggi gitu-gitu lah bro. Nyokap darah tinggi? Iya. Oh iya. GERD gak nyokap? Hah? Ada GERD gak? Enggak. Oh iya, kalau ada GERD minum foto. Lanjut. Jadi ya itulah bro. Banyak sebenarnya penyakit. Ya usia tua kan. Iya, bener. Lebih rentan lah. Lebih rentan. Sama juga bokap gue juga begitu. Cuman bedanya kalau bokap gue ya namanya laki-laki kan. Gas aja mau hantam orang gas aja. Gue dulu kelahi juga disuruh aja sama bokap gue. Itu yang ngata-ngatain lu hantam aja kan. Gitu ya? Iya. Gue gak pernah rasain punya bokap sih soalnya. Nah tapi. Iya. Tepuk tangan satu kali. Ayo lanjut Pak. Jadi posisinya ya itu. Gue memperhatikan nyokap gue yang kesehatannya juga menurun, apalagi kayak darah tinggi gitu-gitu kan, yang dimana nyokap gue ini kalau nonton kayak kemarin yang gue bilang tuh kan Kings Brotherhood ini kan gue isinya gue ada udah serius nih. Gue Adam, Bima, Idoy lain-lain kan, Kalis Rock, King Komen. Jadi kita ini bukan transaksional lah, jadi bukan cuma endorse atau apa. Memang benar-benar brotherhood berarti. Memang brotherhood di mana kekeluargaan yang diutamakan. Ya sama-sama susah, sama-sama senang. Dan ibu gue juga berperan di situ, bro. Maksudnya manajer kakak gue. Ibu gue ini ya latar belakangnya bisnis lah. Maksudnya apa yang kira-kira baik dari segi bisnis untuk kita semua. Nah, tapi di luar dari segi bisnis itu, ya ternyata ibu gue juga memperlakukan yang lain ini, Adam, Bima dan lain-lain ini ya termasuk seperti adik-adik gue juga. Jadi kayak Adam kemarin, tinju itu kakak gue nonton, bokap gue nonton. Jadi memang sudah ya keluarga itu. Tapi ibu gue nggak berani nonton. Nggak berani, takut. Kayak udah itu bro, terikat itu bro. Enggak lah, aman. Anjir, tapi dia real banget loh. Dia tuh gini ya Pak. Yang gue sangat appreciate banget dari lu. Dan gue sangat thank you. Lu punya following banyak banget kan Pak. Dan lu itu gak malu buat membicarakan suatu hal yang nilainya tuh baik gitu loh. Nilainya tuh maksudnya suatu hal yang lu merasakan, yang lu jujur dalam lubuk hati lu. Walaupun lu gemeter lu itu lu ngomong lu dahsyat sih Pak. Gak banyak lu yang punya orang sehati se-firm itu loh. Ya, itu dan gue sangat appreciate itu loh. Terima kasih. Mantap. Ya itu. Jadi itu bro. Ya sedangkan Adam aja yang bukan anak kandung dari ibu gua aja nggak mau nonton kan dan kepikiran terus. Maksudnya nggak bisa tidur gitu loh. Ya itu dan ya juga gue ngelihat ya karena gue benar-benar memperhatikan ibu gua kesehatannya, gue berpikir ya itulah nggak ada nilainya uang dan lain-lain. Kalau gue terima tinju, terima yang kira-kira bisa membuat pikiran ibu gua nambah, bisa menambah beban pikirannya, bisa membuatnya khawatir, ya pasti nggak gua lakuin. Gila lu idaman anak-anak semua sih. Kayak mak gua juga pengennya gua begitu tuh. Tapi ya begitulah. Mak gua tinju Pak. Juga.
Hah? Pas gua tinju gitu kalau Betawi memang begitu. Oh, pas lu lagi tinju. Pas gua lagi tinju, emak gua tinju. Tenang aja, Pak. Dia mah dulu Wing Chun cepet gitu dia. Santai, gak akan kena, Bro. Ibarat kata gua 9 bulan di kandungan dia. Gua ngomong apa juga dia udah tahu. Tenang, emak gua jago juga, Pak. Nah, emak gue tinju juga dia deg-degan banget Pak. Dia jadi dia juga gak mau langsung nonton. Jadi dia nonton pertama kali Beyond itu Beyond 3. Satu karena tempatnya proper kan, gue sebelumnya di klub. Abis itu gue baru ke gelanggang olahraga kan kemarin. Itu emak gue tinju dia cuma nyetel gini doang. Dia nyetel, dia puter, terus dia berdoa. Nah itu. Itu emak gue tuh. Ya tapi dia akhirnya selesai. Gue di backstage dia, akhirnya gue telepon dia kan. Emak gue kata pertamanya apa? Untung lu menang Sel. Gue doa merem-merem nungguin deg-degan. Untung cuma 1,5 menit. Dia bilang gitu mak gue anjir. Gue bilang iya Mi. Cuman mak gue emang kayak gue juga sih. Dia ngocol. Marketing mak gue tuh. Tapi lu berarti darah bisnisnya dari keluarga berarti? Alhamdulillah dari keluarga Los. Lu keturunan. Ntar gue tebaknya. Padang lu ya? Padang. Anjir lah Padang. Ini mah Cina ketemu Padang bener. Bisnis yuk. Kita bisnis yuk. Ayolah. Ayolah. Gila gak bisa ketemu cuan dia mah. Kalau di Padang ngomong cuan apaan ya? Money. Piti. Kita cari piti lah. Asik, gue harus belajar nih. Gue banyak banget ketemu orang Padang dahsyat. Bang Pras. Ya. Ya, betul. Lu, oh iya, gue jadi enggak nih. Gue waktu itu soalnya ngomongin bentuk orang Padang, bener kan? Lonjong. Ganteng ya kan? Ganteng, iya bener. Mancung. Ada rambutnya. Iya, gue gak ada rambutnya. Hidung gue patah, jadi gue tahu gitu aja terus Rim. Iya. Terus gue ini ya, maksudnya gue juga ngelihat lu tuh ternyata suka sangat interaktif gitu ya sama followers lu ya. Kayak gue nih waktu itu gue pernah juga manjangin rambut. Lu ngomongin gue gak punya rambut. Iya. Gue pas ke 1 juta tuh gue manjangin rambut. Sampai dari 500.000 subscriber ke 1 juta subscriber tuh gue manjangin rambut tuh. Terus lu donasiin potong rambut itu, botak itu kan? Enggak sih, rambutnya gak cukup buat didonasiin. Enggak, maksudnya yang didonasiin karena ada 100 orang waktu itu. 100 orang gue cukur langsung. Cuman kalau rambut gue doang kagak bisa. Kalau rambut gue doang kagak cukup. Pas diterima Nggak cuma segini rambut gue. Tapi itu keren sih bro. Full respect itu bro. Anjir. Nah gue ngeliat lu juga suka tantangan ya. Lu pas 2 juta lu kalau gak salah lu berenang tengah laut. Buset. Itu apa sih, nyebrang selat apa gimana sih Pak? Bukan bro. Gue juga deg-degan Pak. Pas nonton gue anjir nih, gue takut dia kenapa-napa. Alah bohong. Sumpah. Itu beberapa video kan? Iya. Iya gue ngeri Pak. Gue lumayan takut laut gue. Ya, tapi konten lu yang lain gue tonton. Kalau yang laut tuh gue takut Pak. Dan gue memang itu Los. Maksudnya target gue juga banyak. Maksudnya 2 juta kemarin berenang tengah laut. Nanti ke depan akan ada lagi. Tapi ya itu bentuk-bentuk target gue itu yang bisa bentuk mengalahkan diri sendiri lah bro. Anjir kita sama banget Pak. Anjir bedanya lu hitam gue putih. Nah itu. Gue ireng ya. Ya. Lanjut Reng. lanjut. Ya itu gue berenang tengah laut kan 2 juta. Jadi itu gue persiapan berapa ya Los ya? Sebulan berenang. Habis itu gue ketemu juga alhamdulillah atlet renang. Namanya Gil Rix Kalmen tuh. Nah gue dibantu, diajarin, dilatih. Terus dibantu juga pelan-pelan lah renang di laut. Waktu itu sempat di Bali juga. Balikpapan. Barulah gue putusin. Lu berenang dari Bali ke Balikpapan? Bukan. Gue survei. Oh gitu survei. Survei laut. Oh survei laut. Anjir ngeri Pak. Terakhir laut Pulau Seribu. Oh akhirnya ke Pulau Seribu. Betul, karena katanya Pulau Seribu ya salah satu yang tenang. Bali mah ngeri-ngeri Pak. Bali salah ngeri. Pantai. Bali ngeri banget, gue hampir tenggelam waktu itu. Orang surfing di situ, lu mau berenang? Iya. Ya orang surfing Pak di situ Pak. Oh iya kan kita kan. Oh, King energi. Nah itu bro. Iya. Gue berapa ya? Ada 3 atlet bopong gue tuh. Gue hampir tenggelam bro. Tapi tuh kan, gue udah feeling gak enak soalnya pas lagi ini. Tapi akhirnya berhasil apa enggak? Target waktu itu gue bilang ke followers gue 200 meter. 2 juta followers gue bakal berenang 200 meter. Gua rasa setelah gua latihan kan 200 meter ternyata gak terlalu panjang juga ya. Iya karena kan kalau kolam renang biasanya 30 meter ya.
Iya iya. Iya, 30 meter. 50 yang biasa. Oh 50 ya. 50 udah standar ini berarti standar balap ya. Sana iya. Iya 50. Berarti 4 kali bolak-balik 4 doang. kali bolak-balik. Nah, akhirnya gue cobalah. 2 kilo. 2 kilo apa 1 kilo lah lupa gue. Cuman ternyata hasilnya yang terrealisasi cuman 700 meter bro. 700 sampai 900 meter itu. Tetep aja ngeri sih. Kalau gue sih itu salah satu yang gue akan lakukan. Karena gue juga pernah tuh. Gue waktu itu pas gue lagi dihujat-hujat tuh. Di mana? Apa namanya? Labuan Bajo. Sok-sokan. Dulu kan ada, gue juga ada brother lu kayak gitu dulu. Geng-gengan gue tapi udah bubar. Susah pak. Gitu lu tapi hebat sih lu bisa jadi lemnya. Gue dulu tau gak apa? Kapal jalan. Temen-temen gue pada loncat. Asik. Oldap loncat. Angie loncat. Pada jago berenang kan. Oldap pakai ini. Lah gue botak terkuat di bumi. Ngeliat begitu. Gue gatel lah. Gue loncat. Gue gak bisa berenang pak. Iya. Dup. Anjing pakai skuad tenaga. Kalau orang gak bisa berenang kan berenangnya pakai skuad tenaga kan. Pakai gaya apapun kan. Kata. Ganti. Bebas. Set. Lu tahu pas pertama kali gue angkat, gue kan tahan napas aja tuh. Kapalnya udah jauh anjing. Nah iya itu. Lu juga gitu ya? Iya sama bro. Anjing, gue teriak, tolong. Makanya gue takut lihat video lu pak. Gue punya pengalaman gak enak. Akhirnya gue dituntun sama Oldap anjir. Utang nyawa gue pak. Pakai pelampung gak Los? Kagak. Makanya gue, lu pakai pelampung? Enggak. Kalau pakai pelampung ke bawah arus pak. Iya. Tapi sekarang gue gara-gara itu gue jadi bisa berenang. Nah iya. Oh karena jadi pertama kali di laut? Iya. Jadi dulu gue nggak, kalau di kolam renang ya main-main kayak di water park gitu kan ya. Nggak pernah beneran berenang. Gue di kolam arus pun tuh kalau nggak bawa ini nggak berani gue. Cuman gara-gara waktu itu di Labuan Bajo. Terus gue pikir anjir masa cara menikmati paling fullnya menurut gue adalah berenang. Ya udah gue nyemplung aja. Itulah emang kebiasaan gue selalu kalau bikin apapun juga nyemplung pala duluan pasti gue pak. Ya jadi masalah resiko apa nanti ya. Coba dulu. Ya, Tuhan sayang gue lah kalau gue masih pokoknya kalau Tuhan mau gue masih mau gue hidup lah gue gitu. Berarti lu udah berserah. Itu pak pas tolong gue bener-bener suara gue ada di sini pak rasanya pak. Udah semua tenaga gue iniin. Ujian mental juga itu coach. Coach. Dia manggil lu coach mulu anjir. Los. Maksudnya lu berenang itu ya tadi lah yang kerasanya baru sebentar ternyata udah jauh dari zona aman kan dari kapal. Terus juga lihat ke bawah hitam banget kan. Lu nggak tahu. Iya hitam. Sore itu gua anjir gua udah. Iya tuh mau maghrib gitu ngeri banget sih pak itu. Iya nggak tahu apa yang ada di bawah apa yang ada di depan. Terus lu mau ngambil nafas juga. Kadang-kadang ombak tinggi nih. Waktu lu mau ngambil nafas ombak yang masuk. Susah. Anjir. Itu lu ngomong itu aja merinding lu. Oh iya. Anjir lu keinget juga ya? Iya, gue pokoknya saat itu ya nyawa gue udah gue serahkan. Anjir. Lu juga berserah ya? Ya pastilah bro. Anjir. Kita kan punya Tuhan. Iya, kita harus berserah. Sama ke penjaga gue juga, atlet gue juga. Iya bener. Tapi lu ada yang jagain waktu itu Oldapnya jauh anjing. Untung Oldap denger lu gue bilang tolong. Soalnya itu gue juga nggak pakai kacamata pak. Yang lain pada pakai scuba mask. Iya. Jadi memang yang siap berenang mereka. Gue nggak siap berenang tapi gue loncat. Ini gegabah itu namanya. Itu namanya gengsi. Gengsi. Ego. Itu namanya ego. Ego bro. Gue punya 2 kata lucu. Lu punya 2 kata lucu nggak? 2 kata lucu gue. Botak terkuat. Anjir. Itu lucu banget buat gue. Gue punya yang lebih lucu. Mana kuat? Toprak custom. Mantap itu. Anjing. Mantap. Kalau orang lagi nyari di mana counter King Jarip lu cari nih botak terkuat di bumi nih anjir. Itu gimana sih pak ceritanya pak? Gue nonton kontennya ke Toprak Custom. Lu datang ke tukang toprak bilang, "Bang, saya lagi bulking." Terus tapi tuh jadi banyak banget pak. Apanya? Itu lo habisin gak lu jujur sama gue? Ketopraknya itu habis. Anjir. 2 ronde. Oh 2 ronde. 1 ronde di tempat abangnya, 1 ronde di kos. Anjir pak, itu lu pas lagi lu masa-masa bulking itu, campaign lu bulking itu. Tapi berhasil loh Los.
Dari berapa ke berapa? 65 ke 75. Berhasil tapi 75. Lu bisa ke 75. Iya 65 ke 7 gue lupa bro. Tenangkan diri, minum dulu. Betul, 65 75 10 kilo. 10 kilo. 3 bulan. Target gua kan soalnya ini gua ya namanya target ya. Iya. Kadang manusia target ke bulan. Iya. Kalau lu bilang juga pas lawan Uncle Cole lu mau ke 80, 85 gue jabanin, Los. Lu bilang gitu kan? Iya. Berapa Jadi, target lu? Ya itu jadi benar 65 75 itu udah target gua. Banyak orang ya ini jadi salah satu celah buat ini juga ya. Ngata-ngatain gua hujat. Enggak, karena lu bilang gue tahu, gue ingat 10 kilo 3 bulan otot. Betul. Gua akui ya. itu jadi gini ya kalau dari gua Ya. yang orang tangkap memang gua salah. Ya. Dan gua akui kalau misalnya orang menangkapnya gua bilang pernyataan gua. Ya. Kalau gua pasti bisa naik 10 kilogram dalam 3 bulan masa otot. Iya. Apalagi orang-orang banyak yang jadiin gua panutan workout juga ya. Benar. Jadi banyak yang ngira oh bisa. Ya. Nah, ada satu yang sebenarnya miss yang dimana miss ini dijadikan celah oleh banyak orang. Ya. Untuk ya mencari kekurangan gua. Ya. Kalau lu tonton betul-betul kan gue ditanya tuh pengen naikin berapa 10 Iya. kilo. Nah itu sebenarnya ya mungkin karena gue nggak komunikasi gue kurang juga ya, tersampaikannya kurang dalam otak gue itu sebenarnya, dan ya yang tahu cuman gue sama keluarga gue ya itu sebenarnya 10 kilo itu target gua. Berat badan. Bukan, target target untuk dari gua. 10 kilo masa otot. Target otak Iya. gue. Jadi ya kalau misalnya nggak kejadian, Oke. ya berarti target gue nggak tercapai. Bukan pernyataan. Ya itulah pernyataan oke. Tapi lu beda kan. sekali lagi ini gue props nih. Lu berjiwa besar, Pak. Dan itu satu hal yang menurut gue ya sebagai laki-laki itu kita semua wajib punya. Wajib lah. Jadi lu merasa lu memang anggaplah lu nggak niat salah, tapi ternyata salah lu akuin. Iya, pasti. Lu jadi ya itu evaluasi buat Evaluasi. banyak pihak lah, karena kan dari situlah Betul. muncullah Iya. oposisi lu ya kan. Ya, Anjir. sebenarnya nggak dari situ juga, dari udah lama bro. Udah lama. Iya. Satu orang itu. Ya pokoknya yang nggak suka sama gue nggak satu orang juga, banyak dari dulu. Nah jadi itu Karena Los. banyak bersinggungannya. Satu di acara gue tuh sampai jadi boxing match tuh, Pak. Oh. John, ya kan? Apa gue aja yang sebut namanya. Tenang aja, Pak. John. Siapa lagi, Pak, kalau yang banyak? Ya maksudnya nggak cuman 1-2 orang, nggak cuman kelompok-kelompok doang. Di luar dari kelompok itu kan banyak juga yang benci gue. Ya lo benci lu juga banyak kan? Banyak nggak? Shit, dulu Gue tahu pasti plak, Pak. tim lu ada juga yang benci lu ini sebenarnya. Yang mana? Ini paling sering gue omelin. Ini lagi paling sering gue omelin belakangan. Siapa lagi? Ini stres sampai sakit-sakit. Ini doang lah nih paling. Iya, dia nih yang backup ini kalau pada ketak. Nah itulah Los, kesalahan gue ya Iya. itu di perkataan gue, komunikasi gue. Ya itu sebenarnya kalau dari gue pribadi ya gue pasti meminta maaf. Gue minta maaf kesalahan kata. Tapi kalau gue jujur pribadi gue ya itu target gue sebenarnya. Ya dulu kan orang juga target ke bulan dikatain gila kan. Iya, tapi ternyata tapi nggak tahu bener juga, Pak. Nggak, Agak sih nggak. itu Neil Armstrong. Ya, Tapi gue ya, juga makanya. sama, Pak. Kayak dulu gue target, maksudnya bikin Beyond. Semua orang bilang gue gila, Pak. Apalagi acara pertama gue rugi 800 juta. Acara kedua untung 6 juta. 6 juta buat makan juga beres itu ya. Dan lain-lain lah. Tapi memang sebenarnya itu part of mindset. Dan maksudnya gue udah ngerti cara berpikir lu nih sekarang. Yang jelas lu itu berani ngelakuin apa aja. Salah bener lu berani ngelakuin apa aja. Tapi ketika lu salah lu berani ambil konsekuensinya. Lu berani ambil itu bahwa oke, gue salah tapi gue manly, gue bilang gue salah tapi ya udah dong. Gue di sini hanya ingin menjadi pengaruh positif buat orang sekitar. And it's okay, brother. Iya, gue ya gak ada lah yang lepas dari kesalahan gue juga. Bener. Gue juga nggak niat untuk salah juga. Iya. Ya kan, gue nggak niat untuk salah juga. Ya, bahkan dokter pun ada yang malpraktek juga. Bener. Yang udah bertahun-tahun dia pelajarin ilmu-ilmunya malpraktek juga ada juga kan.
Jadi nggak ada yang lepas dari kesalahan bro. Ya gue sebisa mungkin ya apa yang gue sebarkan ini mudah-mudahan positifnya bisa diambil. Kalau yang mau fokus ke kesalahannya ya udah, gue nggak bisa ngontrol juga. Ya mungkin ada beberapa juga ada yang jadi nggak suka, tapi ada juga mungkin yang banyak juga yang memperhatikan lu tuh sebenarnya mau lu karena followingnya banyak, followersnya banyak, orang tuh pengen lu mungkin lebih riset dulu kali, gitu-gitulah. Betul. Ya itu yang gue lihat ya. Salah satu bentuk evaluasi gue juga. Ya ada yang baik, ada yang bisa diambil baiknya, yang jelek mah kasih. Tapi lu sebenarnya ya, gua ini lu boleh jawab, lu boleh enggak. Sebenarnya Pasti gue jawab. Pasti lu jawab ya? Lu tuh sensitif gak sih kalau dibahas tentang oposisi lu? Enggak. Anjir lu tapi berarti terus Dulu iya. Dulu iya. Dulu iya. Iya. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Kalau dulu kenapa lu bisa sensitif, Pak? Ya, mengganggu banget. Karena gue dulu ya fokus gue yang bener-bener ya itu masih dulu gue umur berapa ya bre? Ego masih tinggi lah. Iya. Yang menurut gue kata-kata orang itu ya, itu kehormatan lah yang harus dilindungi. Iya. Orang ngatain harus dihantam. Apalagi bokap lu ngomong gitu lagi. Iya. Gue SMP SMA ya ini juga bro. Bandel lu ya? Gue nggak bandel, bukan bandel loh. Gue justru ngelindungi orang-orang yang dibully. Gue nggak suka dengan pembulian. Anjir sama lo sama gue. Ngelindungi orang-orang yang dibully ya. Fisik ya fisik, main fisik lah. Ya tapi gue bukan bandel, ya maksudnya bukan negatif lah. Ya, buat gue ya, buat gue. Jadi ya gue justru lebih, dan gue juga menurut gue pendirian gue kuat. Iya. Sesuatu yang bertentangan misalnya kayak dulu. Janganlah. Tapi lu share boleh. Ini biar flow aja. Ntar kalau lu nggak suka lu tinggal kayak misalnya nih lingkungan gue minum-minuman keras. Oke. Nah ini mah nggak apa-apa lah Pak. Buat gue kan nggak. Iya. Maksudnya. Enggak, maksudnya di lingkungan gue sekarang ya gue biasa. Tapi dulu waktu sekolah ya minuman keras ya sesuatu yang kayak gitu-gitu bener-bener ini banget lah, dijauhi banget kan. Lu kuliah nggak? Kuliah lu. Oh iya. Lu kuliah di mana? Oh iya deh, lu bilang sama gue mau ini ya. Lu kuliah di mana sih? Sekarang di Untar. Oh di Untar, di situ di Indah. Kelapa Gading ya. Ya jadi karena gue itu apa ya bro ya, masa-masa sekolah ini kan pergaulan ya. Iya. Kadang orang-orang ngikut aja ke sini, ikut ke situ. Apalagi ada pembuli orang-orang yang mereka memang berkelompok, berkuasa. Pokoknya apa yang mereka katakan harus dilakuin, apa yang mereka mau harus diturutin. Nah, gue bukan orang-orang yang gampang di bawa arus lah. Bukan orang yang gampang dibawa arus, bukan orang yang gampang hasut atau apapun. Dipengaruhin. Jadi kayak gitu ya gue banyak dibenci juga sebenarnya. Karena gue berdiri sendiri itu bro. Ya akhirnya itu karena jadi bukan bandel bully orang atau apa. Ya memang karena gue berbeda dari yang lain. Jadi gue dijawab banyak. Nggak semua ya. Anjir, akhirnya itu jadi konten ya Pak ya? Konten berbeda apa? dari yang lain. Oh harus. Oh iya. Harus berbeda dari yang lain. Pesan gue sebenarnya kita semua kita hidup kita berbeda. Oke. Ada yang lu aja mungkin telinga lu kayak gitu, hidung lu warna kulit lu kayak gitu. Oke siap. Lah enggak, gue nggak ngatain. Gue juga telinga gue kayak gini, hidung gue. Maksudnya berbeda lah. Jangan mau kita ya ngikut-ngikut aja. Maksudnya ya perbedaan itu ya harus di emphasize bro. Jadi ya itulah. Ya. Gua ngerti intisarinya. Jadi walaupun sekitar lu negatif, minuman keras, semua segala macem, ya jadi manusia tuh harus punya pendirian, berpegang teguh. Ya. Berbeda. Gua ngerti. Tapi apa hubungannya sama Nah itu kan lu yang bawa. Apa tadi? Gue nanya tentang sensitif. Sensitif ya. Iya. Ya itu dulu ya, sekarang enggak. Iya. Tapi sebenarnya gini Pak. Ini yang mau gue ini karena magnet lu yang tadi gue bahas di awal. Dan bukan cuma ya, maksudnya banyak. Ya bukan cuman ya yang katanya kalau di sosmed sekarang yang rame hero villain gitu kan. Di luar dari villain tuh ya banyak juga lah. Iya. Yang benci gue yang jujur gue sangat enjoy banget drama hero villain. Gue nggak banyak ngikutin drama yang ada di internet, tapi drama hero villain satu karena itu bener-bener gedenya karena di backstage pukulan terkuat di bumi, gue jadi ngikutin. Dua, menurut gue
It's part of a flip of a coin gitu. Jadi kayak there is always two side of a coin yang dimana itu harus kita nikmatin gitu loh. Jadi ya kalau gue sih ngeliatnya ya, lu sebagai alpha, lu tuh kan benar-benar bisa bawa kelompok lu, lu bisa bawa kelompok lu, bisa ngelem kelompok lu, dan itu tuh jadi keren Pak. Dan gue tuh masih melihat lu unfazed gitu loh. Bahkan gue nggak tahu kalau lu ternyata kesel. Yang gue tahu pas gue ngomong. Tapi gue mau tekanin Los. Sebenarnya yang gue bilang tadi, gue pengennya ngasih tahu lu jadi supaya tahu kalau tidak ada yang spesial di kehidupan gue dari villain-villain dari yang membenci gue ini. Jadi lu sebut siapa ya? Kenapa Siapa lagi? Kenapa gue bilang banyak yang lain? Ya. Gue nggak pengen dispesialkan satu orang ini, dua orang ini, karena ya gue bilang ya banyak, dan buat gue itu semua sama, orang-orang biasa aja. Iya. Banyak. Jadi Lu tapi maksudnya berdamai banget sih. Terus lanjut. iya, jadi ya di podcast ini gue mau tekanin, jadi nggak ada lawan, gue nggak ada bro. Lu nggak ada lawannya. Nggak ada lawan. Gue jadi inget quotes mak lu. Ah. Jangan bergerak dan menari di atas genderang orang lain. Nah itu, Ya, gue punya jalan gue sendiri, gue tentukan jalan gue sendiri, gue tentukan musuh gue sendiri, dan buat gue sampai saat ini musuh gue nggak ada. Nggak ada. Kecuali ada bermain dengan api. seperti Misalnya mengancam keamanan keluarga gue, keamanan gue. Nah itu baru musuh gue. baru lu gerak. Gerak pasti gue nggak main-main. Itu maksudnya gue ini aja ya. Karena gue merasa ya sebagai, gue sebenarnya berat juga sih jadi influencer ini. Iya. Los. Karena privasi mulai berkurang. Ya. Privasi berkurang yang lain-lain. Jadi gue merasa ya kadang ada momen keamanan gue terganggu. Dan gue takutnya keamanan gue, keluarga nomor 1 bro. Keamanan keluarga gue terganggu. Kalau sampai itu terjadi, sampai mengancam keamanan keluarga gue. Cuman itu doang berarti syaratnya. Satu itu doang. Anjir. Lu sih bener-bener wah gila. Kalau orang misalnya King Jarib nih diciptakan ini workout, ini maskulin. Anjir cok. Tapi iya pak, sampai banjir. Lu aja merinding kan dengernya. Asik. Kedinginan itu. Dingin gue. Oke. Jadi itu Los, nggak ada musuh gue, nggak ada. Jadi Iya, mau iya. lu sebut siapapun, buat gue nggak ada. Ya. Kalau lu mau sebut ya drama tentang hero villain ya, ya udahlah itu maksudnya urusan ya drama aja. Tapi kalau buat gue musuh gue nggak ada. Musuh gue nggak ada. Mau itu netizen atau apa ya udah gue anggap orang biasa aja. Mereka semua orang bebas berpendapat kok. Mau ngomong apapun terserah. Ya. Ya itu tadi, tapi ada batasannya. Itu buat gue harga diri gue, kehormatan gue itu bukan dari perkataan orang lain. Mau orang ngatain gue apa, ya bukan dari itu. Harga diri gue, kehormatan gue ya gimana gue bisa bertanggung jawab ke keluarga gue, ke orang yang sudah percaya dengan gue. Bagaimana gue bisa melindungi keluarga gue, itu harga diri dan kehormatan gue. Jadi orang lain bebas mau ngomong apa, mau ngatain apa, gue nggak ambil pusing bro. Oke. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan pak, tapi dari follower. Sama juga, lu mau jawab boleh, nggak apa-apa. Anggap ya, yang lu semua jelasin itu tadi, akhirnya came into a perfect moment. Maksudnya? Lu dapet restu. Hmm. Lu turun nggak pak? Kan udah gue bilang tadi. Iya. Di restu itu yang utama. Iya. After restu yang paling atas lagi itu tadi gue bilang. Kesehatan nyokap. Ya, Ya. mau gimana We pun. came into a perfect moment. Semua itu tuh kayak Oh kalau misalnya nyokap gue. hajar nak gitu. Oh, kayak gitu. Udah perintah pak. Itu kan sesuatu hal yang mungkin gak terjadi. Cuman ini kan kita ngomong-ngomong teletabis aja. We came into a perfect moment. Mama sakit hati. Kamu digituin terus gitu. Kasihlah nak dia pelajaran gitu. Maju pak. Ya iyalah. Maju pak. Anjing, ini baru laki pak. Maju ya. Maju. Iya. Ini baru laki. Enggak, kita semua cuma mau denger itu doang. Karena menurut gue sebenarnya gini,
Gua juga kalau memang misalkan gue di posisi lu, gua akan berpikir mungkin gak cuma 2 kali, 3, 4, 5 kali Pak. Karena yang lu pikirkan itu memang suatu hal yang harus diberatkan gitu loh. Harus diberatkan. Dan kalau emang one day, kalau gue di posisi, wah anjing panas sih Pak. Tadi kedinginan ente. Iya, jaket lumayan tebal ternyata jaket. bro. Iya benar. Jaketnya tebal juga nih. Anjir. Mahal, jaket mahal. Oh jaket mahal ya, custom ya. Custom. Custom. Semua di hidup gue custom bro. Oh iya, toprak custom, jaket custom. Iya. Anjing lu emang. Ini Otto gue bikin custom juga nih. Ya. Kurang airnya. Pas. Udah pas takarannya. Jadi lupa gue ngomong apa tadi, padahal gue ngomong serius tuh Bang. Emang nyari ya Lu ngatain gue los. anjing lu. Gue mah lempeng, ngatain. Orang gue benar lupa gara-gara lu nih, tiba-tiba lepas jaket. Udahlah, lupain. Tapi itu apaan? came to perfect moment kata lu kan? Ya, we came into a perfect moment. Tapi itu gak sih yang lu harapin sebenarnya? Enggak juga. Enggak juga ya? Ya karena tujuan gue bukan di boxing. Oh, oke. Iya kan? Jadi untuk apa gue lakuin? Maksudnya gue punya target yang nggak perlu orang lain tahu lah. Yang dimana kalau gue anjir abis dong pertanyaan gue. Ntar abis ini pertanyaannya itu. Oh, target ke itu. depan lu apa? Ditutup Pak. Iya, gue lewatin lah ya. Pokoknya itulah, maksudnya orang nggak tahu apa yang gue harapkan, apa yang gue targetkan, tujuan gue. Yang dimana box ini kan sebenarnya ya nggak bisa dianggap remeh juga bro. Setuju gue. Gila. Harus latihan. Jelas. Iya. Ya kan? Apalagi gaya hidup harus diubah. Gaya hidup 180 derajat. Betul. Waktu pun juga diluangkan. Ya, Iya. atlet itu kan gak ringan atlet. Benar. Mereka latihan mungkin bisa sehari mungkin 3 kali. Yang benar-benar 2 kali Pak, buset 3 kali siapa? Mungkin kan gue bilang. Iya kali pakai roid bisa apa pakai SARM. Tapi kalau nggak pakai roid mana bisa? Siapa ya? Janganlah. Maksudnya ada juga loh. Masa? Siapa latihan 3 kali? Gue pengen tahu tuh makan apa Cok. Ya pasti ada lah los yang lebih dari 2 kali latihan. Pasti ada lah. Tapi pasti intensitas yang tingginya tuh cuma sekali dalam Iya, sehari. tapi berarti ada yang lebih. Kalau pokoknya ini itu pokoknya gini loh, Iya. urusan Gue tahu atlet lah. Jack Paul latihan bisa 5 kali. Itu terus ngapain bilang nggak ada? Tapi roid Pak. Iya nggak bukan di luar roid itu lah. Pokoknya Iya, pakai bisa enhancer lah. lebih dari 2 kali kan? Bener kan? Iya tapi nggak disarankan. Kalau dalam martial arts nggak disarankan atau enggak? Pokoknya intinya ada. Oh iya oke siap kita setuju. Iya. Cheers dulu. Tepuk tangan 1 kali. Kita ngomongin ade-adean lu. Nah, kita nggak nyaranin ke orang-orang. Iya benar. Ya orang-orang kalau nggak terima ya udah nggak usah. Benar. Kalau gue sih gue nggak kuat. Gue bisa akuin dedikasi gue tinggi di dalam hal apapun. Gue pernah nyoba Pak 3 kali nggak dapet Pak. Kalau gue karena tidur siangnya aja tuh perlu. Kita aja bahkan nggak bisa latihan 2 kali kalau nggak tidur siang. Nah itu yang gue bilang tadi kan. Jadi untuk boxing sendiri pun, ataupun Muay Thai. Kalau gue sekarang latihan Muay Thai. Untuk membela diri. Kadang orang-orang nggak tahu ya. Iya benar. Mungkin Lu udah pernah jump on di jalan Pak? Udah ada yang pernah mau nyerang lu gitu Pak di jalan Pak? Jalan pernah, tapi nggak sampai kelahi. Demi apa lu? Ya ribut-ribut biasa lah bro. Sama orang-orang. Setelah terkenal? Oh enggak, setelah terkenal. Pernah cuman nggak usah di. Enggak pernah. Enggak pernah. Jangan cari-cari videonya. Cari video. CCTV. Itu loh. Jadi gue sekarang latihan Muay Thai. Untuk bela diri. Itu. Udah itu doang. Karena kalau untuk bertanding atlet itu beda level lagi bro. Iya. Lu harus latihan gila-gilaan kan? Iya. Bener nggak? Kalau mau menang. Ya gue nggak ada waktu gue untuk itu. Karena gue nggak ada waktu. Iya. Nggak, karena gue punya target-target ya. Ya. Lu di belak. Nanti kita tanya. Pertanyaan terakhir. Jadi ya di yang orang lain ya. Itulah bro. Siap. Aman. Ini gue pindahin nih. Gue pengen ke momen bahagia lu pasti kemarin. Gue yakin 1000% karena gue udah ngomong waktu pas match up ini terjadi. Sebenarnya match up ini gue fixin di live kan. Lu tau lah sebenarnya pasti live. John, Adam di satu live terus gue bilang sama Adam. Sebenarnya ini lus-lus buat lu gue bilang.
ya kan? Gue bilang sama dia, kalau yang di sini yang nggak boleh kalah cuma elu, gue bilang. Gue bilang terang-terangan, karena kalau misalkan dia sampai kalah, lu dikejar sampai ke ujung bumi sama John. Udah kejar aja. Kejar aja. Kan gue punya target sendiri bro. Benar. Orang ngomong apa ya biarin aja. Itu kan gue yang ngomong. Ah. Cuman Adam akhirnya tenang bang, aman. Ah. Dan akhirnya dia menang bang. Hmm. Gimana kemarin perasaan lu? Kalau gue bangga, sangat bangga. Iya. Bukan karena menang melawan John. Ya. Adam, gue ketemu Adam tuh waktu gue followers berapa ya, 600 ribuan ya. 600.000. Sekitar segitu gue ke Jakarta lagi. Gue magang, Oke. magang di Evolin. Oh lu magang, lu pernah magang di Evolin? Pernah, bro. Oh gitu ceritanya. Terus. Gue waktu itu Adam nih dulu DM gue. Ya. Gue ingat Jadi gua- kalau nggak salah dia PA lu ya? PA apa? Personal assistant. Enggak. Bukan ya? Enggak, teman. Oh teman. Awalnya gue gak kenal kan. Ya. Adam DM gue as a followers lah. Ya. Dan gue kalau ada waktu luang kadang ketemu followers juga. Anjir. Waktu itu Adam ngajak ketemuan di Jakarta. Oke. Oke. Ya udah yuk ketemuan, ngobrol-ngobrol kan. Ya udah ketemuan, tukar pikiran ya Adam pokoknya Cocok nih. ya dari awalnya maksudnya gue kan konten workout dulu ya, rutin Iya. konten workout. Sekarang Adam masih kan? nggak terlalu juga karena ya itulah yang gue lihat sekarang nih, gue kan target gue sebenarnya mengembangkan generasi itu. Mengembangkan generasi. Kita. Ya oke, gue punya salah, cuman yang gue usahain dari kelebihan gue bisa bermanfaat dengan menjadikan generasi ini lebih baik. Ya. Ataupun kalaupun satu orang jadi lebih baik udah bermanfaat buat gue kan, berkah. Anjir, benar. Nah sekarang nih ya gue kenapa nggak cuman otot ya, karena gue rasa untuk mengembangkan diri itu nggak cuma dari fisik, dari pola pikir juga harus berkembang juga. Ya. Dari perilaku, kedewasaan, kebijaksanaan itu harus berkembang juga. Oke. Nah itu. Nah Adam ini dulu ngikutin konten gue. Ikutin banget. Dari obesitas loh bro. Hebat juga Adam ini. Iya. Adam hebat juga karena dia dari obesitas 120 kilo kalau nggak salah. Turun ke 60 kilo. 100 berapa? 20. Anjir. Turun ke 60 Don kilo. bisa Don. Nah, dia bilang kemarin gue ada yang nawarin potong kaki tapi pak nggak jadi. Kaki lu 60 kilo ya, berat juga. lanjut. Hah? Yang kiri. Iya. Nah itu ketemu Adam ini ya itulah kenapa gue suka ketemu followers, karena waktu itu Lu berarti nyempetin ya pak? nyempetin malam. Nyempetin ketemu tapi. followers? Nongkrong gitu kan malam. Nah ketemu Adam ini salah satu tim gue juga, followers gue juga. Maksudnya ketemu followers ini, ketemu Adam, ketemu siapa, itu salah satu yang membangkitkan semangat gue juga. Karena melihat Adam yang bisa berhasil dari 120 kilo ke 60 kilo. Karena konten lu tuh pak? Dia bilang. Lu bisa tanya Adam, tapi kalau Adam cerita ke gue ya salah satunya juga karena Konten lu. ngelihat konten gue, almarhum ibunya juga ya suruh niru gue juga. Cuman lu bisa tanya Adam. Itu yang Adam ceritain ke gue. Anjir segitu impactfulnya ya. Nah itu yang bikin gue semangat. Iya. Layout loss. Jadi gue ketemu Adam, ya semangat lah gue melihat, wah ternyata bermanfaat. Alhamdulillah kan, bermanfaat. Gue merasa hidup gue bermanfaat. Dan Adam juga ternyata waktu itu dia juga nyoba-nyoba konten. Dia belum konten. Nyoba-nyoba, maksudnya udah ngonten, tapi masih modelan yang ya mencoba-coba. Iya. Followers kalau nggak salah waktu itu udah 20 ribu di TikTok. Oh lumayan tuh 20.000. Ya 20 ribu di TikTok. Dan gue baru tahu kontennya Adam, diliatin sama dia. Oke, gue lihat Adam pun orangnya Ulet. ini Mau berjuang. potensial. Oke. Gue ngeliat ya, gue mau coba lagi bermanfaat. Ya gue membantu juga. Adam pun membantu gue. Kadang gue ngonten, gue minta tolong di videoin. Oke. Gitu kan, ditemenin. Ya Adam bantu juga. Gue pun juga berusaha memberikan yang lebih dengan membantu Adam juga untuk Bisa naik. bisa menjadi konten kreator yang sukses juga. Iya. Nah, di waktu
berkembang ini Adam jadi content creator. Satu yang Adam sampaikan ke gue itu ya dia pengen ini juga jadi boxer. Oke, Boxing. memang dari dulu. Memang. Nah, dan ternyata kalau gue jujur gue nggak suka merespon ya orang mau apapun itulah. Iya, Mau ngatain orang kan atau apa. nantangin lu banyak banget. Ya, Apalagi itu- yang terang-terangan langsung depan mata lu. Gue gak suka ngerespon. Karena itu tadi bukan urusan gue lah. Lu terserah mau Iya. gimana kan. Gue punya target gue sendiri. Nah tapi gue lihat kemarin ya momen yang pas. Buat Adam ya jadi batu loncatan dia. Iya. Karena Dan bener loh, dan jadi batu loncatan. Betul. Karena kalau misalnya gak direspon ya mungkin kesempatan itu akan terlewat kan. Iya. Jadi ya udah. Sebenarnya dari dulu Adam, Bima, gue bilang ya nggak usah lah diurusin orang-orang itu. Kalian punya tujuan kalian yang kalian ini akan jadi orang besar. Tujuan kalian harus fokus. Iya. Mau orang kata apapun terserah, fokus ke tujuan kalian. Cuman ya salah satu tujuan Adam itu kan jadi boxer juga. Iya. Ya udah, respon aja silahkan, bagus lah justru. Ya itu dan terjadi kan, jadi batu loncatan. Adam sekarang ya masuknya udah jadi atlet tinju kan, amatir ya. Ya bilangnya kita ya itu Belum. kelas member lah, kelas member. Oh, belum atlet berarti. Belum atlet. Belum ya? Belum atlet. Oh. Gak apa-apa Pak, itu tapi kan jadi gak bisa orang memang langsung loncat ke ini ya. Nah, Itu iya, baby step. Step-stepnya. Cuman Nah, memang dia main di panggung yang besar. ya dan gue ya itulah kenapa gue bangga. Itu tadi bukan karena mengalahkan lawannya atau apa ya, tapi karena bisa lebih baik dari dirinya yang kemarin, bro. Bisa upgrade dan mencapai mimpinya dia. Dan gue bisa, alhamdulillah gue ada andil dalam situ ya gue bangga. Iya. Karena gue ya bermanfaat itu lagi, balik lagi. Ada andil dalam situ. Nah, ini menurut gua nih, lu kan tadi udah kasih lihat. Kalau menurut gua sebenarnya highlight dari itu semua, despite of the drama yang build up di match itu, menurut gua kemarin pertandingannya bukan 11-12, 11-11. Menurut gua. Kalau John di situ nggak cedera, John tuh menurut gua ya, walaupun dia rese ya malu ya, gua akuin ya, gua nggak tahu lu mau ngakuin apa enggak. Menurut gua dia tetap dahsyat Pak, dia mau sampai akhir tangannya copot Pak. Gue akuin. Lu akuin juga? Gue akuin. Ya, Justru iya. gue Lu fair banget lu. Mantap. Tepuk tangan Lah. kali. ini nggak direkam ya justru Iya. ya. After match kan Lu nyamperin dia. Lu yang nyamperin dia, Cok. samper-samperan. Oh, samper-samperan. Dan gue nggak ya gue walaupun ya kesel juga sebenarnya. Iya, tapi memang ya wajar. Lu di call out langsung, lu lagi nonton press Bukan con. cuma di call out, maksudnya dari dulu udah sering dikata-katain, disenggol-senggol ya. Siapa yang nggak kesel kan bro? Oke, normal lah manusia. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya gue bilang itu tadi, gue udah menganggap ya udahlah orang-orang biasa aja semuanya. Ya. Jadi waktu itu ketemu John, ya gue udah anggap ya udahlah orang biasa kan, yang dimana dia bisa bertanding, ya dia bisa yang dia berikan ke Adam itu ya bukan main-main lah. Iya, Pak. Bonyok Pak setengah, Pak. Itu mau gimana pun. Adam pun juga yang sama. Ya. Cutting sampai berapa kilo ya? Dari 76 kan? 8 kilo nggak saya, 8 kilo ya. Dari 76 ke 73 dia, Pak. Tiap hari latihan ya kan. Ya dua-duanya memberikan yang terbaik. Ya. Nah itu gue di situ ya udah gue sampaikan ya selama bukan selamat sorry. Cie kalah gitu. Enggak. Aja memang. Lucu sih kalau ada klip jarik begitu ya John ya. Itu Nggak, lu rilis selesai Pak, hero villain Pak. Gak mungkin selesai juga. Oh, kamu selesai juga menurut lu? Kalaupun ini gue sebenarnya nggak mau nyebut ya karena ini Nggak apa-apa, ciptaan Pak. Menurut ciptaan orang lain aja. Maksudnya ciptaan mereka, villain, hero. Kita nggak ada hero bro. Kita ya kita aja. Oh, yang lu bilang tadi kita sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa aja, nggak ada hero apa sih. Villain ya udah mereka sebut sebagai kita sebagai hero ya udah itu sebutan mereka, kita ya nggak nganggap apa-apalah. Nah villain ini kalaupun selesai di mereka pasti ada lagi yang lain lah bro. Menurut lu gitu? Nggak mungkin enggak. Tapi menurut gue ya, Nggak bukan mungkin. di dunia sosial media udah lama ya. Kalau ada klip lu gini, Cie kalah John gitu, itu lucu banget Pak anjing. Selesai itu Pak, drama anjing. Buset, itu udah pasti 1000%. Semua orang Ya yang enggak banyak lah, balu Pak. itu kanak-kanak banget itu. Karena bro. anak banget ya? Jadi gue di itu belakang gua mungkin lakukan sih. Kalau gua backstage, Iya. backstage, Salim, Iya. nggak ada ngata-ngatain apa. Ya gue bilang ya respect, terima kasih sudah memberikan
panggung yang bagus, bermain yang bagus dengan Adam. Ya kan sportivitas itu bro. Oke. Beda halnya kalau tarung jalanan ya. Oke, nggak to the ada point nih gue. sportnya. Gue pasti akan bikin mereka rematch pak. Karena pertandingannya 11-11. Lu Rematch? siapa? Iya. Jujur. Gue udah bilang ke Adam mau. Gue udah bilang John mau. Karena menurut gue John butuh waktu yang lebih lama lagi untuk strength and conditioning supaya dua-duanya on full throttle gitu. Karena menurut gue dua-duanya itu dia ya despite apapun ya. Menurut gue itu tuh pertandingan yang sangat bagus gitu untuk kelas mereka gitu. Nah, menurut lu gimana? Sebenarnya yang sangat bagus itu agak lebay sih bro. Agak lebay. Bagus. Sangat bagus nih mungkin karena dampak dari drama. Banyak orang yang mendukung ini, mendukung itu. Ini dari kacamata gue pribadi sih ya. Kalau menurut Kacamata gua, lu kan sebagai CEO Beyond. iya memang Yang benar. dimana dengan mereka ini bermain, maksudnya dengan drama di belakang itu kan menambah ini juga ya. Itu gue nggak bisa bilang enggak. Itu gue nggak bisa bilang enggak. Pertandingannya pak. Pertandingannya. Gini pak, ada juga yang drama. Kita tahu lah yang bisa angkat drama paling hebat siapa, dengan tanpa followers pun dia bisa. Yunus Sasmita pak. Tapi dia nggak deliver pak di atas ring. Ketika kemarin Adam yang memang benar mau jadi boxer dan John ternyata gue nggak tahu dia punya skill ya. Itu pertunjukan pak. Dan menurut gue sangat pantas sekali kalau mereka rematch sebelum, karena menurut gue gini, Adam once udah menang itu sebenarnya jauh lebih gampang untuk dia mengulang kemenangannya pak. Dan John tuh terlalu banyak yang dia harus rombak, dia harus strength and conditioning, masih gambling dengan ininya. Ya jadi menurut gua kalau memang abis itu John kalah ya udah. Tapi menurut gua juga kemarin tuh 11-11 pak, 11-11 aja. Jadi kalau ya sebenarnya gua cuma nanya, lu dukung siapa? Kalau rematch, Iya. ya pasti Adam lah bro. Pasti Adam. Masa kalau pakai ditanya gitu. Iya enggak, gue nanya aja pak. Lu yakin gak sama Adam benar gitu loh maksud gue. Tapi kalau gue jujur ya, kalau gue pengen sampaikan ke lu ya, as a CEO aman pak, lu sampein aja. Gue justru pengennya bukan rematch bro. Pengennya? Gue pengennya Adam? higher level dan Adam. Jadi Adam Higher level dan John maksudnya? enggak, dan Adam daripada Adam. Bima? Oh jangan Bima lah, masa Adam lawan Bima. Bukan maksudnya Adam melawan yang lebih daripada dia atau setara, bukan setara ya. Ya lebih daripada dia lah. Kalau gue jujur ya, gue pengennya. Siapa? Ya mungkin siapa kayak Andi Cobra. Gak mungkin ketemu pak, beratnya Andi Cobra 60. Uncle Kong. Oh ini Ali Haidar. Nggak, gue sebenarnya gue sebagai Aman pak, jadi gua gini, melihat lu boleh dari sisi lu. Jadi kalau gue selalu bilang ini ya, semua orang tuh boleh bias pak. Gue boleh. boleh bias, lu boleh bias. Boleh. Jadi lu juga boleh kasih pendapat lu. Santai, gue coba kenapa mendengarkan. gue pengen yang lebih dari Adam? Iya. Ya karena jujur ya itu. Tadi kan gue bilang kan, gue melihatnya sebagai kekeluargaan. Iya. Gue pasti support, selalu support. Gue pengennya berkembang. Karena kalau rematch ya udah di situ lagi. Kalau rematch pun kemarin kan itu sebenarnya cut terakhir gue ya, Hamin 1 bulan. Adam cutting dengan turun berat badan terus persiapan sebulan, John juga sebulan sambil bulking. Gak maksimal menurut gue, dan mereka udah bisa kasih display kayak gitu. Buat gue satu itu match up itu harus jadi tontonan pak. Kalau timpang menurut gue Adam lawan Uncle Kong udah pasti saya pak beres kalau kata gue. Belum bukan levelnya pak, belum levelnya. Tapi dengan gue kasih baby step lagi, misalkan Adam ada proof lagi lawan John, dengan dia bisa nyatain bahwa ini bukan 11-12, bukan 11-11 gitu. Dia udah bisa bilang, oh gue 13-11 pak sama lu pak, mau apa? Atau lu KO pak lawan gue pak, baru gitu. Kalau menurut gue. Ya kalau ada mau ya udah. Adam sih kemarin dengan senang hati pak. Cuman ya gue berharap lu full support lah. Pasti gue support. Pasti gue support. Tenang pak, Beyond 5 pak. Beyond 5. Semua punya persiapan banyak. Ya pasti gue support. Walaupun menang ataupun kalah ya pasti gue support lah bro. Tapi gue sih ngelihat dengan cara mainnya dengan cara main Adam kemarin dia mungkin banget menang lagi. Karena secara activity dia kan menang karena
di ronde terakhir di saat semuanya udah kehabisan gas, dia aktif Pak. Itu karena itu dia menang. Gitu. Tapi balik lagi ya, gue full support bukan karena melawan drama-drama ini, melawan villain dan lain. Iya. Gue bukan kayak karena itu, tapi karena ya gue ingin ya saudara-saudara gue ini berkembang. Aman Pak. Jadi Gue fokusnya ke kalau mereka. mau emphasize dramanya, gue kejar lu lah langsung. Ngapain gue mainin mereka dong? Iya dong. Kejar terus aja bro. Enggak, maksudnya gue kejar lu dong. Ayolah lu main. Tapi kan berapa kali gue telepon lu terakhir? Terakhir gue telepon lu setahun lalu. Beyond Beyond 1. enggak lu Beyond 2 kita ngobrol lagi setelah preskon. Iya, kemarin lu chat gue Beyond 4 ya, main card ya. Siapa? Lu? Bukan. Beyond 4. Enggak, Indonesia Malaysia. Enggak, gue masih jadi komentator. Masih jadi CEO aja Pak. Bukan lu lawan gue. Maksudnya lu nawarin gue Beyond 4 kemarin. Beyond 4 atau Beyond 3? Yang bener lu. Lihat chat sama gue. Gue tolak lagi kan. Masa sih? Apa gara-gara lu call out KJ waktu itu ya? Nah, itu after itu udah lama, bro. Sponsorship, lu nanya sponsorship. Share cam Adam. Before Adam. Tiket. Before Adam. Oh iya. Ada ya? Ada. Wah, parah banget gue dilupain. Awal tahun, King apa Gua kabar? ditawarin, gue dilupain. Anjir gak gitu, Cok. Gue tawarin banyak anjir. Nah, Oh, ini lu bilang ada. gue udah nawarin Adam kan waktu lu nawarin Oh gua kan? iya, lu bilang lu mau lulus. Iya bener. Sorry sebelum- Pak. Awal tahun gue berarti nawarin. Justru gue nawarin Adam juga kan. Iya. Sebelum ada drama-drama ini gue nawarin. Iya. Jadi ya nggak omon-omon doang. Asik. Bener. Biasalah, namanya manusia. Dokter bisa malpraktek kok. Betul sekali. Ini mau belajar nih, sudah belajar. Iya, udah belajar gue Pak. Maaf ya. Enggak, kalau gue mau emphasize selain gue kejar lu, gue bisa ya anggaplah itu usaha gue ya. Itu kan tapi sebelum drama hero villain juga gue nawarin lu. Iya betul. Ya gue kalau mau emphasize hero villain ya banyak lu kan. Gue udah nanya Bima ternyata pernah prof. Ya gue maksudnya banyak yang bisa gue mainin, tapi menurut gue kemarin itu adalah tontonan Pak. Bukan cuma di belakang tapi tontonan di display fight-nya itu tuh dahsyat. Tapi yang lu tawarin tuh kira-kira gue lawan siapa kalau gue mau itu? Gue nanya doang kayaknya itu gue gak tahu. Oh belum kepikiran ya. Gue penasaran juga. Ini pertanyaan apa lagi nih? Oke gini Pak, ini yang bedain gue podcast gue sama yang lain nih Pak. Ya, jadi gue kan berasal dari challenge nih Pak ya. Deg-degan kan lu? Enggak lah. Jadi lu pasti terima ya? Lu boleh gini, jadi challenge-nya itu lu boleh terima, lu boleh enggak. Pilihan. Tapi biasanya yang gak terima kita katain. Lemah! Katain aja bro, gak ngaruh di gue. Ya. Udah abis aja podcastnya. Apa challenge-nya? Kita challenge. Mama ini bukan salahmu, tapi telurnya kita telan. Telurnya telan maksudnya apa? Telur ini telan. Udah sering gue bro. Jadi nggak challenge dong buat Enggak lu. challenge. Berarti kita lakukan berdua ya? Oh lu juga ikut? Iya. Oke. Kita lihat ke situ. Gue lihat ke situ, lu lihat ke sini. Oke. Apa? Mama. Telur makan telur. Iya. Canda los. Iya nggak apa-apa. Gue nggak baper kok. Telur kampung bagus. Telur kampung bagus. Merek. Lu mau yang mana lu pilih lah. Bebas bro. Itu kayak ada tai-tainya Pak. Oke. Mama ini bukan salahmu. Telah melahirkanku berbeda dari yang lain. Oke. Pecahin dulu. Kumur-kumur sis gitu ya. Iya ayo. Oke. Gue yang deg-degan nih. Pecahinnya di mana Pak? Di gigi. Gigi bos. Majuin dulu mic-nya. Nah. Anjir lah. Besar anjing emang. Ada tulisannya Pak challenge telur.
Bersih tapi ini Pak. Air putih bro. Oh mau lagi. Ini udah disiapin tong sampah ya. Tapi kita harus telan Pak. Harus lah. Tapi enggak, lu jujur dulu. Di video yang itu lu telan apa kagak? Telan. Beneran? Yang mana? Video coba terserah aja. Yang mana? Karena gue udah lihat nih gara-gara. Nih. Mama, ini bukan salahmu. Kau telah melahirkan Anjir, lu berbeda belum dari aja, yang lain. Oh sis dulu. Anjir itu bukan telur kampung Pak. Iya itu bahaya sebenarnya. Salmonella kan? Iya. Telan gak itu? Enggak. Jujur aja bro. Ayo. Kita nih. Tapi kemarin gue telan. Oh yang sama Adam. Ada lagi. Mama ini bukan salahmu. Ah ini boleh isi dulu bro. Isi dulu air. Terus kalian toilet terus. Gue juga dong. Iya boleh. Oke. Ayo Pak. Gue udah tahu tadi gue udah lihat kontennya. Ah gimana caranya? Hah? Mana caranya? Lu ini mainan lu juga? Bukan lu udah lihat konten gue udah tahu caranya belum? Oh udah. Udah ya. Oke. Mama ini bukan salahmu. Kau telah melahirkanku berbeda dari yang lain. Shush. Gitu kan? Oke. Lu lihat sini ya. Kita gantian apa bareng nih? Bareng boleh bro. Barang. Split screen nanti berarti ya? Anjir. Boleh kalah lu. Gue gag reflex gue jelek Pak. Gue sering kayak gitu. Apa? Gue sering gitu. Get repeat apa? Gag reflex. Oh. Jelek. Oke. Gak usah banyak alasan lu. Anjir. Ya digituin, makin-makin nih. Untung dia gak dapet restu. Kalau dapet restu. Mana berestu asal orang tua nggak lihat gue sikat juga lulus. Oke, kita matiin kamera ya. Ayo. Lu yang hitung. Siapa yang hitung? Pertama kocok dulu. Oke. Ah. Apa cok? Kocok. Gak ngaruh dia anjir. Oke. Ya. Ya. Kalau gue muntah gue malu nih ya. Malu. Ya iyalah konten lu Jarif. Ayo. Lu makin lama makin ngocol ya. Branding luntur. Jaket dibuka. Gini aslinya guys. Gini aslinya. Biar kalian lihat. Jadi bro. Siap semuanya? Minum dulu. Lu lihat ya. Dia yang ribet ya. Dia yang ribet nih. Dah. Ntar dulu. Nah, lu mau pakai langsung telan atau dikocok-kocok di mulut dulu? Ini gue kasih pilihan ke lu. Lah, lu aja ngarep bilangnya mau langsung telan kan? Gue tanya lu, mau langsung telan atau kocok-kocok dulu? Kalau kocok enak banget gak, Pak? Enak banget gak? Pasti. Rasanya ngumpul di mulut itu awal. Kalau langsung telan kan langsung. Lu kuat gak kalau dikocok? Itu dia. Itu dia. Lu pikir lu. Mau main-mainin botak ntar kemarin umi lu. Lu kuat gak kalau dikocok? Kalau di shake di mulut, bisa lah bro. Ah ya udah. Kita coba. Bener ya lu juga ya? Oke. Pak. Deal. Oke. Siap. Berdoa dulu semua. Gini ya. Tak. Ntar dulu. Gue kayaknya kalau satu lu oke. Oke. Siap semuanya? Kita harus kompak. Pokoknya ulang sampai kompak. Shush, baru ya. Lu latihan dulu coba. Oke. Bahwa ini bukan salahmu telah melahirkanmu berbeda dari yang lain. Shush. Salah. Anjing. Mama ini bukan salahmu, kau telah melahirkanku berbeda dari yang lain. Bukan mama ini bukan salah. Mama ini bukan salahmu telah melahirkan. Bukan itu, ada kaunya. Kau telah melahirkanku berbeda dari yang lain. Ah. Shush. Oke? Siap. Lagunya udah siap. Oke ya. Ewas. Copyright gak? Kalau copyright setel aja. Kalau gak copyright, enggak lah, gak usah lah. Ntar diedit juga di TikTok pasti sama orang. Mobil ya kurang bro. Kan dalam mobil. Ya. Agak susah. Kalau itu agak susah. Ayo, di bawah ada glove nih. Ayo. Oke. Udah ya, siap ya. Dalam 3, 2, 1. Mama, ini bukan salahmu telah melahirkanku berbeda dari yang lain. Shush. Ah! Yeah! Itu baru laki bro.
Lu nggak kocok? Kocok. Nggak shake di mulut? Gak selama lu. Oh iya dah. Hanya gue kayak ngecek. Berhasil, selamat. Berhasil. Anda, respect untuk Anda. Mantap pak, itu baru laki. Tapi ini minta mah gak habis ya, gurih ya. Gurih. Menurut gue ya. Anjir. Biar kuat. Itu sebenarnya nothing special lah bro tentang itu bro. Viral aja. Biasa aja lu. Itu kata Iya. favorit lu ya, kata favorit lu nanti spesial. Gue juga nggak Gak bangga sama itu. ya nggak Lu mau ngomong itu apa mau ngomong apa? nggak kuat juga sebenarnya dengan ngelakuin itu nggak menunjukkan apa-apa juga. Dua kali. Bukan ngatain lu, maksud gue. Dua kali kali ya. Enggak, bukan ngatain lu. Dua kali ya. Bukan ngatain lu. Sayang. Wah, amis sih tapi. Maksudnya nggak perlu ditiru lah itu. Oh gitu. Tapi lucu sih, Pak. Nah, push up-nya ditiru boleh. Anjir. Oke, gue mau tes knowledge lu tentang push up. Push up yang fokus ke apa? Oh iya, ngomong aja. Ini podcastan kok. Nih pertanyaannya udah mulai. Kan udah bercanda-bercandaan kita. Aduh, buset. Anjir, King Jared bisa sendawa juga. Gue mau nanya. Push up untuk tricep. Push up apa? Ya push up biasa, tricep juga, tricep. Kan push. Salah pertanyaan gue ya. Ya udahlah nggak usah tanya. Anjir, gue mau nanya. Next dong. Nah, lu kan kayak begini nih, Pak. Ya lu baca sendiri dah tuh. Sorry. Oke, Siapa sih role model lu? Selain nyokap sama bokap ya? Karena kayaknya perannya tuh besar banget di dalam hidup lu. Karena menurut gua untuk merecreate karakter kayak lu ya, apalagi maksudnya ya gua jadi mengenal lu, kita udah sejam lebih gue yakin lah pasti ada banget yang menginspirasi lu gitu loh. Kalau kayak gue nih, gue ngakuin gue tuh produk karena gue dulu nonton Ando Vida Lopez, Chandra Liao gitu-gitu. Gue jadi nge-push untuk melajarin filmografi, sinematografi. Terus gue ngeliat Logan Paul gitu-gitulah. Nah jadilah gue gitu. Kalau lu siapa Pak? role model gue. Iya, buset. Gemak anjing di dada gue ngomongnya. Terus. Jujur. Iya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu role model gue bro. Iya. Keren sih tapi gue bingung Pak mau. Mantap. Ya, karena- Sama gue juga Yesus Kristus. Nah itu. Itu dia. Itu role model nomor 1. Mestinya semua orang mengidolakan mereka lah ya. Iya, yang Kristiani Yesus Kristus, yang Muslim Nabi Muhammad. Ini gue pribadi. Gue ganti nggak anjing? Tadi gue membaca. Gue jadi sebagai teman lu ya. Gue jujur seneng kayak tadi gue bilang di awal. Gue seneng lu bisa dengan berani untuk share value-value yang kita banyak sama nih. Kita banyak samanya. Terus gue tapi mau nanya sebagai gue pengen ada harapan sebagai viewer. Satu sebenarnya. Satu. Di luar target-target lu yang lu tadi nggak mau sebutin, jadi kita nggak usah tanya deh. Ya. Gue ada harapan sebenarnya sama lu, King Jared. Gue berharap one day ada, karena sebenarnya gini sih, gue tuh dari dulu nunggu banget ada satu konten yang lu bisa bener-bener makan kan lu gitu. Karena itu gue model gue tuh. Gue kalau ngadepin haters kayak lihat makan nih, gue buktiin nih. Gitu. Tapi dalam hal positif ya, maksudnya kayak mungkin gak sih di masa depan gitu ya, kita akan lihat King Zarif versi yang kayak bener-bener, ya gue nggak tahu ya, lu bisa excel dimanapun, entah bisnis, entah olahraga, in any kind of realm gitu ya. Apa sih yang pengen lu bener-bener buktiin ke depannya gitu loh? Kalau Di luar target spesifik. Gue pengen lihat juga. Maksudnya gini Pak, gue ngeliat ini kan sebagai viewer, terus gue ngeliat juga ini sebagai
lu punya audiens, ada yang oposisi, ada yang benar-benar seneng sama lu, sayang sama lu gitu kan. Apa sih ini strategi lu gitu? Karena kalau gua salah satu orang yang buat gua nih, misalkan gua ada haters gitu, itu bensin banget buat gua, Pak. Kalau gua ya, parah, Pak. Menurut gua makin manis kemenangan gua ketika makin banyak orang yang ragu sama gua. Itu gua. Nah, lu tuh ada nggak kayak gitunya, Pak? Ada lah pasti bro. Nah, Jadi target gue, ini rada serius nih. Cuman maksud gue, ini gue yang gue pengen denger pribadi dan gue yakin pasti semua orang juga banyak yang sama gue. Gue pengen banget lihat King Zarif benar-benar menang mutlak, coy. Dari semua perdebatan ini gitu. Dengan apa nih? Lu pengen kayak dengan apa nih, Bang? kalau target gue sebenarnya gue berkaca dari kemarin Los, kayak gue konten tentang bulking, Iya. gue sebutin target gue gitu kan, dan lain-lain. Gue lihat Jadi backfire, gue rasa gue nggak butuh lagi validasi. gue itu paling nggak penting. Jadi gue ngerasa kalau gue belajar dari pengalaman gue nggak mau terlalu banyak Ngomong. ngasih tahu orang. Pokoknya gue ya udah gue bergerak di belakang aja, nanti buktinya aja yang terlihat. Tiba-tiba jadi gitu. Ya jadi ya udahlah. Jadi orang nggak perlu berekspektasi apa Oke, ke gue. berarti yang menariknya di sini berarti ada yang lu planning nih. Ada. Jadi gue pengennya yang nanti gue planning ini tercapai itu orang sudah melihat aja. Dan orang nggak melihat pun juga nggak penting ya di gue ya. Jadi gue pengennya nggak perlu orang-orang tahu gue move in shadow aja. Nggak ghost mode kan. Nggak perlu orang-orang tahu. Ketika sudah terjadi barulah. Dan gue yakin lu mau bilang gimana pun, win mau di segala bidang pun, kalaupun sudah terjadi, mau itu bisnis sukses ataupun apapun itu, nggak mungkin juga lu bisa menutup mulut haters. Nggak mungkin sama sekali bro. Iya, nggak semua, tapi kadang tuh ya kalau gue ya Pasti ada. pasti haters pasti akan ada. Kalau lu nggak ada haters berarti lu belum terkenal. Itu menurut gue. Tapi kayak kalau gue sih selama gue berkonten itu ya banyak banget yang doubting gue. Gue kan dipikir bercanda banget Pak. Cuman kan maksudnya di belakang gue juga ngerjain Beyond, gue ngerjain bisnis gue. Maksudnya bisnis gue juga nggak bisa dibilang bercanda gitu loh, serius semua. Dan itu salah satu cara gue, dan gue pakai haters itu sebagai bensin. Gak ada yang mikir Pak. Maksudnya pay per view bakal ada yang beli gitu loh. Apalagi sekarang orang konten bagi-bagi duit lagi. Gue suruh orang beli lagi gitu kan. Semua orang mikir gue komersialisasi lah, gue cari cuan lah, inilah semua segala macam. Bisnis mana sih yang gak mau nyari cuan? Itu namanya. Cuman ya gue nggak tahu ya, mungkin memang lu belum mau share. Cuman yang pengen gue denger adalah secara pribadi, ini kepuasan gue pribadi. Gue denger lu memang nyiapin dan gue nungguin sih. Oh iya pasti Los. Dan gue pasti buktiin insyaallah. Ya target gue sendiri harus gue capai lah. Iya. Dan sebenarnya Los kalau berkaca juga ya. Iya. Berkaca diri gue yang sekarang ya udah lebih baik dari gue yang kemarin, jauh. Dan itu yang paling penting. Dari segala bidang. Maksudnya kalau dari fisik ya memang target gue ya memang bukan bodybuilding kan. Iya. Mungkin nah itu makanya gue Nah, target lu apa Pak di fisik? itu nggak perlu gue bilang, nanti aja. Oke. Nah, jadi gue itu kalau dilihat berkaca ya udah banyak lah aspek-aspek, mau itu bisnis alhamdulillah gue juga jalan. Iya. Ya, mungkin lu belum tahu. Telemanajemen. Ya di luar itu ada juga. Apa Pak? Gue kan mau jual ini. Ini. Oh, alah. Nah, di luar itu juga ya maksudnya perkembangan diri gue better than yesterday lah bro. Iya. Jauh. Iya. Dan orang nggak ngeliat itu ya nggak masalah. Kayak banyak, karena banyak. Orang pasti ngelihat, itu masalahnya Pak. Nggak, maksudnya ya orang kalau melihat ya alhamdulillah. Kalau fokus ya cuman di kejelekan gue, kesalahan gue, kekurangan gue, ya udah bodo amat. Iya. Ya selalu lah pikiran lu. Dan gue sebenarnya udah di posisi apa ya? Kemarin tuh buset 90% mungkin sampai sekarang isi komen gue hate semua kan, ngata-ngatain kan. Iya. Banyak kali kata-katanya. Ireng apa. Ya gue udah di posisi yang nggak butuh gue Validasi. perlihatkan ke siapapun, nggak butuh. Oke. Mau itu gue sukses atau apapun, orang ya terserah mau bilang apa, mau semua orang benci gue pun gue nggak butuh, ya kan? Yang penting gue sebisa mungkin
semaksimal gue bisa memberikan manfaat yang Ke orang positif ke orang lain yang tidak menyalahi norma-norma aturan agama gue, negara gue, budaya kita, kayak gitu bro. Jadi ya udah terserah. Gue udah fokus ke diri gue aja. Lu mau ngomong apa bebas lah. Bodo amat. Oke. Itu dia King Jari. Bis, kita tutup dengan manis Pak. Terima kasih banget udah datang ke podcast gua Impact Different Legacy. Supaya semoga apa yang lu katakan, walaupun gua tadi tes iseng-iseng gogo ya, dia tetap firm. Semoga itu bisa jadi impact dan legacy lu akan selalu dikenang. King Zarif sebagai seorang, Apa kalau dari lu? Kira-kira? gue sih ngeliat lu kayak motivator sekarang. Kalau gua, lu Itulah sebagai orang yang bisa berdampak positif ya, bermanfaat. Oke. Gitu bro. Gue mau nanya satu sama lu, Los. Oke. Kalau dari lu ya, evaluasi dari Beyond ini dengan segala bentuk tren viral ya gini, kira-kira yang lu lihat apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya? Gue nggak lihat dampak negatifnya sih bro, jujur apa yang gue lakuin di Beyond sekarang ya. Mungkin dampak negatifnya misleading, orang awas itu bisa remuk. Sorry. Bisa berantem without safety, tapi gue kan selalu menggaungkan jangan sampai nggak safety. Gue juga nggak pernah nge-repost orang yang berantem di jalan sparring karena so jago, atau kayak sparring pakai helm SNI, which is itu not good. Terus buat gue ya kedepannya gue tujuan utama ya udah jelas yang spesifik. Gue pengen bikin juara dunia di generasi ini. Dan menurut gue juara dunia yang paling gampang itu adalah juara dunia dengan kelas berat. Jadi 50 kan udah pasti 55 kilo di Indonesia sama 55 kilo di Amerika kan sama. 55 kilo Indonesia lawan 55 kilo di Meksiko kan sama. Jadi juara dunia tuh paling gampang terbentuk tuh di kelas berat itu, dengan heritage kita yang punya juara dunia lebih dari satu orang ya. Kita bisa sebut Elias Pikal, Nico Thomas, Chris John, Daud Yordan. Menurut gue akan terjadi lagi di Ongen Sakmasiwi gitu loh. That's why gue benar-benar represent. This is how I represent gitu loh. Mungkin lu bisa represent, lu punya Kings Brotherhood, punya nilai-nilai lu. Gue sangat percaya atlet itu jembatan dunia gitu loh. That's why orang paling terkenal di bumi ini itu Cristiano Ronaldo gitu loh. Bukan presiden siapa. Jadi dengan olahraga level patriotisme itu bisa tinggi gitu. Jadi gue pengen orang cinta Indonesia, gue pengen orang Indonesia jadi juara dunia, dan gue pengen Indonesia jadi heart and hub combat sport Asia. Itu kalau gue. Bukan satu. Tepuk tangan 1 kali. Nah, 2 kali. Tepuk pramuka. gue pesan satu. Tadi yang gue tanya itu kan, Ya. Beyond. Sebenarnya gue ada lihat, sebenarnya bukan dampak negatif dari Beyondnya ya. Ya. Tapi kalau gue lihat dulu itu kenapa kayak gue kan dulu kakek gue sering nonton tinju juga ya. Kakek lu. Malam biasanya memang tinju itu dulu waktu zaman TV di pasangnya tengah malam biasanya. Tengah malam. Iya kan, bener nggak? Oke. Enggak juga sih. Nggak juga ya? Enggak juga, tergantung mainnya jam berapa. Oh, soalnya gue sering nontonnya tengah malam sama kakek gue. Iya. Nah itu berarti bukan itulah. Nah maksud gue yang gue nggak bilang Beyond ataupun fight yang lain itu berdampak buruk ya. Oke. Gue cuman pengen menyampaikan ke yang masih usia muda ini. Oke. Dimana banyak dari anak-anak muda ini FOMO lah bro. FOMO dimana nggak tahu, ya asal ikut-ikut aja, lagi rame di sini ikut, lagi rame di sini ikut. Nah karena tinju ini lagi rame, ya kalau memang melahirkan atlet-atlet baru bagus banget. Tapi jangan sampai ini merubah ini kalian, kayak misalnya yang tadi gue bilang, tujuan kalian ya kalau kalian pokoknya punya arahan lah bro. Jangan karena tren-tren gini kalian ikut-ikut balap, bahkan sampai ada yang ya itu tadi kayak lu bilang tadi tanpa safety apa-apa karena ngikutin. Tapi itu kan bagian dari edukasi. Jadi pasti menurut gua di semua hal itu kan jadi tren itu kan berhasil. Karena tren berhasil. Tanpa itu, maksudnya buat dijadiin tren itu aja usaha kan.
Dan semua orang pasti pernah mengusahakan itu. Ada usaha yang berhasil, nggak ada yang berhasil. Cuman kalau soal, memang pasti ada sesuatu hal yang di luar kontrol gue lah, di luar kontrol juga. That's why lu boleh pesen di sini. Ya pasti. Tapi buat gua, ya mereka without safety itu pasti akan terjadi dan menurut gue itu tidak bisa dihindari. Tapi alangkah baiknya kita sebagai yang mencontohkan itu ya mencontohkan yang baik. Itu betul mencontohnya. Dan ya itu tadi yang kalian lihat drama-drama itu, ya tidak semua itu, pokoknya ambil itu yang kira-kira sesuai dengan jalan kalian, bermanfaat. Karena tidak semua itu bisa ditiru. Kayak misalnya drama harus ada masalah harus diselesaikan dengan berkelahi, nggak. Itu gunanya otak kita nggak cuma punya otot. Jadi yang dikembangkan itu juga bagaimana kita misalnya ada masalah juga yang nggak harus juga dengan berkelahi. Ada juga caranya dengan ngobrol, dengan diskusi. Jadi ya inti gue itu sebenarnya di balik FOMO ini kalian harus tahu juga bahwa yang diri kita yang perlu dikembangkan itu tidak hanya dari skill bela diri kita, karena itu perlu juga. Tidak hanya dari fisik kita, tapi juga dari seluruh di tubuh kita lah. Otak kita, perilaku kita itu semua harus dikembangkan. Ngerti gak maksud gue, bro? Ngerti, brother. Jadi kita sebagai manusia alangkah baiknya kita mengupgrade diri kita setiap hari, betul. Nggak cuman otot tapi otak kita juga. Jadi ini adalah satu kesatuan di mana kita sebagai manusia tujuan utamanya itu bukan untuk, ini gue rangkum semuanya, bukan untuk membuktikan apa yang orang lain butuh kita buktikan, bukan untuk membuktikan ke orang sekitar, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri, upgrade diri kita sendiri supaya kita jadi manusia lebih baik. Begitu betul? Betul. Mantap. Siap, Pak. Oke, terima kasih my brother. Semoga hubungan kita mesra dan romantis selalu. Semoga kita tetap bisa menebarkan nilai-nilai yang baik bagi orang sekitar. Mantap. Amin, terima kasih. Mantap. Los. Tatapannya luar biasa. Don't forget to like, comment, and subscribe, and stay sane and stay healthy. See you on the next Impact Different Legacy Podcast. Share gue. Different. Thank you. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe. Terima kasih.